Selamat datang kembali. Kali ini kita mau gali lebih dalam soal topik yang sering bikin gak nyaman nih. Soal menyampaikan kabar buruk atau mungkin kritik, ya kan? Mengutarakan pikiran pas situasinya sulit itu, memang tantangan. Nah, sumber Anda kali ini kutipan menarik dari buku Surrounded by Idiots. Buku ini nawarin kerangka pakai warna perilaku gitu ya, merah, kuning, hijau, biru, buat memahami gaya komunikasi orang. Betul, sumber ini menyoroti banget betapa rumitnya ya, memberi dan juga menerima umpan balik. Ada cerita menarik tuh, soal Mike, dia tipe hijau, yang malah jadi nggak nyaman pas dipuji di depan banyak orang. Itu kan langsung nunjukin ya, betapa pentingnya paham siapa sih yang nerima pesan kita. Apalagi kalau pesannya agak pahit gitu. Persis. Jadi misi kita kali ini yaitu menggali gimana pemahaman soal warna ini bisa jadi semacam senjata rahasia lah ya, biar bisa nyampein pesan-pesan sulit itu lebih efektif seperti yang dijelasin di materi Anda. Oke, siap bongkar nih. Siap. Mari kita mulai dari si merah dulu deh. Sumber bilang kan mereka cenderung dominan, fokus ke hasil, kayaknya perlu nyali ekstra nih buat ngasih kritik ke mereka. Tepat sekali. Nah, pendekatan yang disaranin sumber buat si merah ini, ya langsung aja ke intinya. Nggak usah muter-muter atau coba dimanis-manisin gitu pesannya. Hati-hati, sumbernya bahkan ngingetin buat bersiap perang. Mereka itu mungkin bakal nantang, atau debat, atau nyangkal. Jadi kuncinya, fokus ke tugas atau hasil yang bermasalah. Jangan nyerang orangnya, terus jangan lupa minta mereka ulang apa yang disepakati biar sama-sama paham gitu. Oh, oke. Ingat nggak cerita direktur penjualan yang awalnya nolak kritik? Nah, itu contoh klasik si merah. Jadi harus tegas, fokus fakta ya. Ini menarik, karena beda banget ya sama tipe kuning yang sumber Anda gambarin katanya kan mereka sosial, optimis. Terus gimana caranya kita nyampein kritik tanpa bikin mereka down atau malah pesannya nggak nyampe? Nah, ini tantangan lain lagi. Kalau buat si kuning, persiapan matang itu hukumnya wajib. Sumbernya nekenin banget. Pakai contoh konkret soal perilaku yang perlu diubah. Karena mereka bisa antusias banget dan kadang gampang ke distract, kita perlu mastiin mereka beneran dengerin dan paham. Penting juga buat misahin dengan jelas antara perilakunya sama orangnya. Sumber juga ngingetin buat siap-siap kalau mereka defensif. Bisa jadi merasa kayak martir gitu. Makanya pesannya perlu diulang, terus penting banget ada tindak lanjut setelahnya. Oke. Itu loh, kisah si Jene yang suka dominasi percakapan, nah itu contoh bagus buat si kuning. Oke. Jadi butuh sabar ya, contoh nyata, terus di follow up. Oke, nah sekarang kita geser ke si hijau. Sumber bilang mereka ini stabil, suportif, tapi cenderung hindarin konflik. Ngasih kabar buruk ke tipe ini rasanya kayak, jalan di atas kulit telur kali ya. Hahaha, bisa dibilang gitu. Uniknya nih, sumber nyaranin pendekatan yang agak beda buat si hijau. Fokusnya bukan ke kesalahan mereka, tapi lebih ke dampak relasional. Jadi gimana perilaku mereka itu bikin Anda merasa. Sampaikan aja dengan lembut, tapi ya tetap jelas dan spesifik soal perilakunya apa. Mereka itu kan ada cenderung nyalahin diri sendiri berlebihan. Mungkin bakal bilang, ya ampun aku bodoh banget ya. Nah, pas itu kita perlu tekenin lagi. Ini soal perilaku spesifik, bukan soal dia sebagai pribadi. Dan pastikan juga mereka paham tindakan spesifik apa sih yang kita harapkan selanjutnya. Wah, menarik banget ini pendekatannya. Fokus ke perasaan kita sebagai penyampai pesan buat menggerakkan si ijo. Agak di luar dugaan ya. Terus terakhir nih, gimana dengan si biru? Katanya kan mereka analitis banget, detail, butuh fakta. Ngeritik hasil kerja mereka yang biasanya teliti, pasti ada strateginya juga. Tepat. Kuncinya di sini yaitu data dan fakta. Harus banget. Sampaikan kritiknya pakai bukti spesifik, kalau bisa yang terukur. Terus hindari kesan terlalu personal di awal, apalagi kalau belum terlalu kenal ya. Dan siap-siap aja, mereka bakal banyak nanya detail, karena mereka butuh paham mendalam, butuh jaminan kualitas. Jangan kaget kalau mereka nanya, kenapa ini dianggap salah, standarnya gimana seharusnya gitu. Seperti biasa, minta mereka ulang pemahaman mereka, dan ya, tindak lanjuti. Itu contoh proyek yang telat karena terlalu fokus detail. Nah, itu pas banget buat si biru.
Oke, jadi makin kelihatan ya polanya. Komunikasi yang efektif itu, apalagi pas nyampein hal sulit, emang tergantung banget sama pemahaman kita soal dunianya si penerima pesan. Penyesuaian gaya kita berdasarkan warna mereka, merah, kuning, hijau, atau biru, itu jadi kunci ya, biar pesan sulitnya bisa masuk tanpa bikin mereka defensif berlebihan atau malah ngerusak hubungan. Betul sekali. Intinya yaitu, bukan cuma soal apa yang mau Anda sampaikan, tapi bagaimana caranya biar klik gitu sama gaya komunikasi mereka. Jadi kesimpulan besarnya apa nih dari semua ini? Sumber Anda kayaknya ngasih peta jalan yang praktis banget ya. Kenali lawan bicara Anda, terus sesuaikan pendekatan pas harus ngomongin sesuatu yang nggak enak didengar. Berani ngomong itu penting, tapi kalau beraninya dilengkapi strategi pemahaman, wah itu jauh lebih efektif. Bagi menarik dari sumber ini buat Anda renungkan. Menghindari percakapan sulit, termasuk ngasih kritik itu, diibaratkan kayak ngebiarin sampah numpuk terus busuk di meja makan. Mungkin saat itu rasanya lebih gampang ya, tapi masalahnya kan nggak hilang, malah makin parah dan bau. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan bekal pemahaman warna komunikasi ini, kira-kira pendekatan Anda bakal berubah nggak pas nanti ketemu percakapan sulit berikutnya yang sebenarnya perlu banget dilakuin?